Ya, jumpa lagi channel saya Zona Lampung bersama kita Membangun Lampung. Mantap. Mantap. Kang Amin, saya ini kan dapat informasi dan juga pernah baca YouTube sampean Oke. bahwa Pak Amin ini bisa istilahnya membasmi tikus. Nah, sementara di Lampung Tengah pada bulan tahun 2021 kemarin, di bulan 5 bulan 6 banyak yang kena. Betul. Ada maksud aku, mohon diceritakan gimana caranya dan teknisnya seperti apa untuk kita memberi informasi kepada masyarakat khususnya Lampung Tengah dan di luar Kabupaten Lampung Tengah ini. Monggo silakan. Baik. Ya mungkin sebelum saya cerita, ya saya ucapkan selamat berjumpa lah. Ya. Sedulur-dulur tani. Yang Lampung Tengah atau umumnya Lampung bahkan di Indonesia yang bisa nonton channel ini. Jadi pertama saya ralat dulu, bukan membasmi, tapi kita mengusir. Oh, mengusir ya. Jadi di formula yang saya buat itu dia fungsinya hanya mengusir. Jadi kita tidak membasmi karena bukan racun. Ini bukan untuk meracun tikus membunuh, tapi hanya mengusir supaya tikus ini tidak datang ke areal tanaman itu. Begitu. Ini sebetulnya kita temukan dari sekitar tahun 2015 yang lalu. Tapi kita uji coba, kita pakai sendiri, kemudian ke kelompok-kelompok tani di sekitar lingkungan saya, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Artinya kalau tanaman itu sudah didatangi tikus, terus kita semprot pakai cairan ini, kemudian 2-3 hari dan seterusnya tikus tidak akan kembali lagi ke areal itu. Nah itu bahkan ada beberapa sarang tikus yang juga kita semprot pakai cairan ini juga tikusnya nggak mau lagi kembali ke sarang. Itu sudah terbukti itu? Sudah terbukti. Di mana aja? Pertama kita uji coba di sekitaran Bumi Ratu Nuban, khususnya di Kampung Wates itu, di kelompok tani saya di Kemala Tani. Kemudian kita uji coba di Kampung Bumi Rahayu. Karena kebetulan kita dapat bahan tikusnya dari sana, kemudian kita kirim lagi ke sana. Di Trimurjo juga ada, kita lokasi uji coba. Nah yang terakhir kemarin marak-maraknya serangan tikus itu bahkan ada permintaan dari Jawa. Jadi kita kirim ke Ngawi, ke Bojonegoro. Sudah nyampe sana? Sudah sampai sana dan alhamdulillah berdasarkan testimoni mereka merasa puas gitu. Tikus itu tidak tahun berapa itu? Ya 2021 kemarin. Iya, tahun ini. Iya, tahun ini di bulan-bulan 6 kemarin. Awal-awal bulan 6 itu karena serangan pas gencar-gencarnya kan itu, dan itu seluruh Indonesia hampir merata semua merasakan serangan tikus. Demikian Bang Indra. Oh, jadi itu bukan membasmi ya? Bukan. Cuman kita menjaga biar tikus itu tidak masuk. Betul. Ke situ. Nah, seperti alat yang untuk mengusir itu apa? Nah, itu kita buat fermentasi dari bangkai tikus. Jadi tikus itu kita tangkap hidup-hidup, kemudian kita fermentasi, ditambahkan cairan air kencing hewan, atau kalau kita sebut urin lah ya, urin hewan, bisa sapi, bisa kambing, bisa kelinci, atau bahkan air kencing manusia juga nggak apa-apa gitu. Bisa. Dan itu kemarin saya alhamdulillah untuk air kencing itu dapat kiriman dari kawan di Bandar Jaya Barat itu. Kemudian yang punya ternak sapi kita mintakan dan itu dikirim, alhamdulillah jadi itu. Prosesnya itu bangkai tikus dan kencing atau urin hewan itu berapa lama itu? Prosesnya dari awal, jadi gini, ada dua tahap. Tahap pertama, pada saat kita dapatkan tikus hidup itu kemudian kita masukkan dalam drum plastik itu, kayak drum ikan itu. Itu kita kasih air kencing hewan tadi, dengan perbandingan satu tikus itu 2 liter air kencing. Jadi kalau kita punya tikus 10, 20 liter air kencing. Urin itu tadi.
Nah, kemudian itu kita tutup rapat untuk proses awal, proses pembusukannya, penguraiannya supaya tikus itu hancur. Itu antara 7 sampai 10 hari. Nah, 10 hari. Nah, setelah 7 sampai 10 hari kita goyang-goyang itu kita rasa memang sudah hancur. Nah, itu kemudian kita saring. Nah, proses setelah kita saring itu kemudian kita masukkan ke dalam jerigen-jerigen gitu. Nah, itulah proses fermentasinya. Proses fermentasinya kita tutup rapat, kita kasih untuk selang pembuang uap gasnya. Karena pada saat proses fermentasi itu terjadi peningkatan gas di dalam jerigen itu. Jadi kalau tidak ada selang untuk buang gasnya, maka dikhawatirkan ini akan meledak karena tingkat panasnya tinggi sekali. Nah, itu selama 5 sampai 7 hari. Berarti jadi proses ya sekitar awal dan kedua itu setengah bulan. Ya, sekitar setengah bulan. Makan waktu ya. Tergantung berapa lama air kencing itu sudah disimpan. Kalau air kencingnya semakin baru, maka semakin cepat proses pembusukannya dan proses pembuatan keseluruhan prosesnya itu makin cepat. Itu satu jerigen itu yang berapa liter? Ya, kalau jerigennya bisa pakai yang 10 liter, bisa pakai yang 20 liter, ada yang 35 liter boleh. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Artinya kalau memang kita proses untuk proses banyak, ya pakai jerigen yang besar. Kalau kita prosesnya untuk sedikit, ya pakai jerigen yang kecil. Jadi usahakan antara angin. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam jerigen itu, 1/3 jerigen itu kosong. Jadi kalau kita pakai jerigen 35 liter, maka cairan yang dimasukkan sekitar 20-an liter. Jadi ada ruang kosongnya di dalam. Ya. Gas itu tadi. Ya, supaya untuk nampung gas itu. Nah, untuk yang jerigen 20 liter itu dia mempergunakan tikus berapa biji? Kalau untuk 20 liter kita gunakan tikus minimal 10 ekor. Banyak juga ya. Ya. Itu. 10 ekor. 10 ekor. Berarti kalau 20 liter itu sekitar 10 ekor. Betul, betul. Nah, terus setelah 15 hari itu kan tahap pertama kan 7 hari. Betul. Tahap kedua 7 hari lagi. Jadi sehingga 15 hari proses itu udah siap digunakan, ya. Digunakan. Ya, betul. Nah, sistem pengguna itu gimana? Nah, cara penggunaannya nanti untuk satu tangki semprot itu, tangki semprot yang kira-kira kapasitas 14 liter, 12 sampai 14 liter itu, yang normal lah standar tangki itu kan 14 liter. Itu kita gunakan kalau untuk tanaman umur tanaman di bawah 35 hari, padi ya, ini padi kita bicara padi. Di bawah 35 hari maka kita gunakan antara 300 sampai 350 mililiter. Jadi setengah liter kurang lah untuk satu tangki itu. Tapi kalau untuk tanaman pada serangan tinggi di umur tanaman di atas 40 hari, katakanlah 35, 40 sampai 50 hari menjelang keluar padi itu, malainya itu kita gunakan 500 mili per tangki. Jadi beda antara umur tanaman. Jadi kalau umur tanamannya masih rendah, maka kita gunakan juga dosisnya rendah. Kalau dia umur tanamannya udah mulai agak tua, udah mulai bunting itu maka kita pakai dosisnya tinggi. Kenapa demikian? Karena kita menjaga supaya enzim itu kan kalau nempel di daun tanaman yang masih muda, itu dikhawatirkan kalau dosisnya terlalu tinggi, maka ini akan terjadi gosong. Nah, jadi maka kita kalau untuk tanaman di bawah 35 hari sesuai uji coba kita itu antara 300 sampai 350 ml per 14 liter air tangki itu. Itu disemprotkan di semua lahan itu. Nah, ada dua cara. Yang pertama, jika untuk pencegahan, artinya memang tanaman itu belum diserang tikus. Enggak, umpamanya misalnya punya lahan padi ini 1 hektar. Ya. Itu gimana? Yaitu ada pertama kalau untuk pencegahan itu cukup disemprotkan keliling saja untuk barrier, jadi pagar ya, untuk memagari. Nah, istilahnya kalau ini dipagari lah gitu. Jadi semprot barrier gitu, kira-kira lebarnya 1 meter keliling gitu.
Jadi dari batas, misalnya kita anggap meja ini batas gitu, batas tanaman, maka dari sini ke sini itu 1 meter keluar. Itu kita Bukan semprot. ke dalam, bukan? Enggak, keluar aja. Jadi keluar. dari batas padi itu kita keluar 1 meter. Nah, keluar 1 meter. Kalau itu ada tanaman orang nggak apa-apa, tanaman orang itu kita semprot aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Itu untuk pencegahan. Yang kedua, kalau untuk mengusir, artinya di tanaman itu memang sudah diserang tikus, itu semua areal itu disemprot. Semua tanaman itu disemprot. Di 1 hektar itu. Terutama di tempat-tempat di mana tikus itu nyerang tanaman itu. Itu jadi ada 2 cara ya. 2 cara penggunaannya. ya. Berarti kalau memang belum terserang tikus, berarti cukup di sekelilingnya aja. Betul. Di luarnya. Ya, di luar. Berarti perkirakan 1 meter lebih lah betul. di luar batas padi kita itu. Ya. Tapi kalau itu udah terserang tikus, maka keseluruhannya wajib disemprot. Wajib disemprot. Kenapa? Karena kita sebetulnya yang perlu dipahami itu bahwa cairan ini adalah, kalau kami mengistilahkan, perbanyakan enzim. Jadi kami memperbanyak enzim yang dipunyai tikus. Jadi gini, tikus itu dalam pengertian kami dulu waktu belajar tikus, kami di laboratorium proteksi tanaman di Trimurjo sana dulu, sekitar tahun 98 saya belajar itu tikus. Itu bahwa tikus itu ada 2, dia punya 2 cara berkomunikasi sesama tikus. Bisa komunikasi? Iya, sesama tikus itu ada cara mereka berkomunikasi. Yang pertama, pada saat tikus itu masuk ke satu areal baru, satu areal baru, dia mencoba cicipin 1, 2, 3, terus besok masuk lagi, 2, 3 kali masuk lagi. Itu biasanya dia akan membuat jalan, membuat jejak-jejak. Yang itu hanya kawannya yang tahu. Dan di jejak itu, sepanjang jejak yang dia buat itu, dia akan mengeluarkan semacam enzim atau ludah lah ya, kalau kita istilahkan cara gampang kita ya. Itu dia akan meludah sepanjang jalan itu sampai pulang ke sarangnya. Berarti yang itu akan dibaca oleh temannya menjadi jejak pakan. Maka kawannya akan baca itu, oh ya di sana ada makanan. Di sana ada makanan gitu. Dan itu prosesnya tidak serta-merta hari ini dia masuk, besok semua tikus akan masuk ke situ, tidak. Dia tikus yang survei itu membutuhkan waktu beberapa hari untuk meyakinkan diri dan meyakinkan kawan-kawannya bahwa di situ aman masuk. Artinya tidak mungkin, menurut kami, ya pendapat kami, tidak mungkin koloni tikus itu akan masuk ke satu areal itu dalam waktu 1 malam bersamaan bruk gitu. Ada proses survei, ada proses pemetaan istilahnya kalau kita gitu. Kok Kang Amin tahu sih? Ya, ya itu saya bilang, saya 98 pernah belajar mendalami soal tikus ini ya sekitar 1 tahunan lebih lah. Itu hanya tikus, pagi sore tikus. Iya. Jadi gitu Bang Indra. Jadi dulu guru saya itu Pak Insinyur Supriyono itu dulu mantan kepala lab proteksi Trimurjo itu kami sebut itu Pak Tikus, karena memang dia tikus terus pagi siang malam, itu tikus yang dikelola itu. Jadi kami ngikutin beliau. Jadi obat yang Pak Amin omongin tadi itu, bicarakan tadi yang dari kencing hewan dan tikus itu berarti dari beliau? Dulu belum sampai ke situ. Kami hanya belajar memahami tabiat tikus. Bahwa tikus itu punya kebiasaan seperti ini. Nah, istilahnya gini lah, karena kami kurang kerjaan ini. Banyak persoalan tikus di mana-mana gitu kan. Apalagi sekarang kalau istilah ahli-ahli tanaman itu, sekarang ini kan lagi ada badai La Nina. Apa itu badai La Nina? Kalau di istilah pertanian itu apa ya, La Nina itu saya kurang paham lah ya, tapi ada istilah badai La Nina. La Nina itu menyebabkan beberapa diikuti oleh beberapa hama dan penyakit. Salah satunya ledakan tikus, worm, gitu. Nah, seperti sekarang ini kan penyakit banyak. Selain juga orang diserang tikus, juga ada kerdil rumput yang kemarin begitu padi ditanam kalau dipupuk malah mati. Kan itu juga persoalannya. Nah, ini kalau kata ahli pertanian ada La Nina. Saya nggak tahu itu La Nina itu apa. Nanti
Bisa Bang Indra tanya dulu lah. Itu apa? Gitu. Ya. Jane lanina itu apa? Kok bisa diikuti oleh ledakan hama dan penyakit? Nah, muncul ide untuk mencoba ketemunya kencing hewan sama tikus ini dari mana coba? Dulu saya pernah mengikuti program belajar pertanian organik. Nah, jadi pernah belajar pertanian organik di sekitar tahun 2001 sampai 2003 itu kami belajar pertanian organik yang saat itu dilarang menggunakan racun. Nah, artinya ini harus meras otak nih kan? Iya. Ada tikus kayak mana nih? Kalau ada penyakit kayak mana nggak boleh beli racun? Memang nggak boleh diracun. Ya kalau namanya kita bertani organik memang nggak boleh pakai racun. Bahkan pupuk aja nggak boleh pakai pupuk kimia itu. Kenapa? Ya itu nggak sehat gitu loh. Karena pertanian itu kan pertanian yang sehat. Jadi memang produknya nanti sehat, tidak mengandung kimia, tidak berarti mengandung efeknya racun. ke padi itu ya. Betul. Nah, karena itulah kami coba peras otak kan. Bagaimana mengatasi serangan tikus ini tanpa membunuh. Nah, dasar pikiran kami itu gini. Awalnya kenapa kalau orang ngumpan tikus sore ini, terus malam ada yang makan, kok misalnya kita umpan ada 10 biji umpannya, kita kasih makan 10 biji, yang 3 dimakan, artinya tersisa 7 kan? Iya. Besok itu tersisa 7, ada tikus mati. Nah, kita temukan ada tikus mati, umpannya masih 7. 2 hari kemudian kita lihat umpan itu tetap 7. Kita tambahannya nggak berkurang sama sekali. Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saat di jalan tikus ini ada tikus mati, kenapa jalan ini nggak pernah dilewati lagi? Itu yang membongkar pikiran kami. Akhirnya ini ada sesuatu di sini. Iya. Itu akhirnya ternyata selain tadi yang saya bilang bahwa tikus itu punya jejak pakan untuk mengundang temannya masuk ke areal tanaman, tikus juga punya istilah jejak bahaya. Iya. Jadi kalau ada tikus habis makan racun di satu tempat, dia akan berusaha bagaimanapun sekuat tenaganya akan mati di sarangnya. Dia nggak mau lagi dah. Ya. Dia tidak mau mati di situ. Artinya dia begitu terkena racun, dia merasa ada racun di perlawanan di tubuhnya, dia akan kembali ke sarangnya. Sampai dimanapun dia berjalan dari makan racun itu, dia akan meninggalkan jejak yang itu nanti akan dideteksi oleh kawannya sesama tikus. Jangan ke situ karena bahaya. Maka umpan tadi nggak pernah berkurang. Itu persoalannya. Yang kedua dasar pikirannya. Itulah yang kemudian kita coba sambung-sambung. Oh ternyata dulu pada saat kita sekolah itu ada pelajaran fisika yang kalau kutub positif dan kutub negatif itu disatukan yang terjadi negatif. Artinya plus min, kalau kita aki itu plus dan min disatukan pasti ledakan. Nah, kita anggap jejak pakan tadi itu adalah isyarat positif bagi kawan-kawan tikus. Lalu jejak bahaya tadi isyarat negatif bagi rekan kawan-kawannya tikus itu. Maka coba kita satukan. Biar jadinya negatif bagaimana? Nah, formulasi itulah dari sekitar 2015 itu kita coba formulasinya seperti apa. Awal saya buat itu dulu satu tikus itu bisa 5 liter 10 liter air, ternyata nggak efektif. Terus gitu makin sedikit gitu. Bahkan terakhir kemarin untuk permintaan ke Ngawi itu beliau minta bagaimana ini yang paling jitu. Kita buat 1 ekor tikus 1 liter air kencing. Jadi bukan lagi satu tikus banding 2 liter, tapi satu-satu ya? Iya, khusus permintaan ke Ngawi itu yang kita kirim kemarin itu 1 ekor tikus itu kita kasih 1 liter air kencing. Dan itu dosisnya diturunkan menjadi 250 mili per 14 liter air, ternyata jos. Hasilnya jos? Iya, jos. Ada konfirmasi dari sana? Ada, iya. Bahkan mereka langsung video ya ke saya, jadi kirim video ke saya bahwa ternyata wah bagus gitu. Itu yang sudah kita lakukan gitu. Itu dari 2015 ya? Ya. Nah sampean kan bilang kami
Berarti kalau kami itu kan rame itu. Ya, dulu karena memang kami program pertanian organik itu kan satu kelompok. Berarti Mas Amin ada timnya berarti? Nah, pada saat organik itu ya, cuma karena kebetulan yang lain itu kan, ini kan proses itu kan nggak semua orang bisa tahan gitu. Artinya ada ya tikus, ada yang jijik, ada yang apa gitu. Nah, akhirnya kita coba waktu awal itu kita berempat. Berempat, oke, ketemu kayak gini gitu. Akhirnya karena kami terpisah, ada yang dari Lampung Timur, ada yang dari Lampung Selatan dulu kan. Akhirnya terpisah, masing-masing kembali ke daerahnya masing-masing. Saya coba ini, saya dalemi terus gitu. Nah, akhirnya pribadi ini kita buat gitu. Nah, terakhir kemarin itu juga yang kita buat juga saya sendiri gitu. Saya sendiri, bahkan malah ngajarin kelompok saya suruh ikut belajar gitu cara fermentasinya gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang salah mengartikan fermentasi. Jadi bahwa merendam bangkai itu dianggap memfermentasi. Nah, proses fermentasi itu harus tertutup rapat, tidak ada angin yang masuk gitu. Seharusnya gitu. Itu yang kadang-kadang orang salah ya mengartikan proses fermentasi. Untuk di Lampung Tengah sendiri, di daerah mana aja udah Mas Amin ini terapkan obat itu? Di Lampung Tengah itu yang sudah kita uji coba itu di Kecamatan Seputih Agung. Seputih Agung ya. Itu tahun berapa itu? Kemarin ini juga. 2015. Itu untuk tanaman semangka. Nah, itu untuk tanaman semangka di desa apa ya, itu lupa saya kemarin, desanya Harapan Rejo. Nah, itu juga kita uji coba di sana. Itu yang khusus untuk hortikultura ya, untuk tanaman buah. Tapi kalau untuk padi itu kita udah coba di Trimurjo, di Bumi Ratu Nuban, bahkan kemarin itu di Seputih Raman juga kita sempat uji coba juga. Tapi memang pasca yang kejadian itu yang heboh itu ya. Setelah itu baru kita ke sana terus kita uji coba, ternyata alhamdulillah hasilnya juga menurut mereka segitu banyak tikus yang tadinya ada itu, lingkungan yang disemprot itu aman gitu. Nah, itu kemudian di Bangun Rejo kita udah ada tempat uji cobanya, kita udah lakukan itu. Kota Gajah, Punggur kemarin alhamdulillah ya melalui almarhum itu kepala PMK itu dulu, Pak Firdaus itu. Beliau juga uji coba di sana gitu. Nah, berdasarkan dari titik-titik uji coba itu semua menyatakan memang hasilnya sesuai yang diharapkan gitu. Berhasil ya, gitu ya. Dan itu saya nggak nyangka juga sebetulnya. Saya pikir kok bisa seperti itu gitu. Ternyata betul, ini alat komunikasi tikusnya itu yang perlu kita kembangkan sebetulnya. Jadi ternyata tikus itu hewan yang dia instingnya tajam. Tikus itu ya? Ya. Tikus itu sangat setia dengan pasangannya, sangat setia dengan jalannya. Jadi artinya tikus itu kalau dia lewat sini tahun ini, tahun depan terus lewat situ, selama ini nggak dirusak. Dia nggak pindah-pindah. Walaupun ini dibajak hilang, nanti tetap akan lewatnya situ. Bisa ditandain. Kalau petani yang paham, kalau petani zaman dahulu yang paham, orang tua-tua dulu paham, kita tanya, jalan tikus tahun kemarin mana Mbah? Di sini, kita tandain. Kalau tahun ini ada tahun serangan tikus, maka ini tetap akan dilewati. Nah, itu sudah banyak yang paham lah kalau soal itu. Artinya memang tikus itu setia pada jalannya. Dia nggak mau ngacak-ngacak. Kalau misalnya tikus itu dari arah selatan, tapi ternyata petakan kita pertama tahun kemarin yang diserang di paling utara, tikus itu nggak akan juga masuk di selatan dulu. Tetap akan ke petak paling utara inilah, dan dia akan cari jalannya itu. Dia nggak mau nyebrang-nyebrang gitu, nggak mau ngacak-ngacak tikus. Boy. Luar biasa. Iya, kesetiaan tikus itu luar biasa. Kok Mas Amin kok bisa tahu itu gimana sih? Ya itu tadi karena memang lumayan lama Bang Indra. Jadi kita pahamin itu lumayan lama, setahun setengahan lah itu kita belajar soal itu ya. Nah. Berarti memang perlu keseriusan di bidang itu ya. Dan sekarang ini petani kita itu nggak ada yang telaten untuk hal-hal seperti itu. Dia maunya instan, itu persoalan sebetulnya. Persoalannya itu selain memang
dengan program pemerintah sekarang bertani 1 tahun, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, itu bukan malah meningkatkan pendapatan petani, tapi malah menurunkan, karena meningkatnya hilang hasil, ya. Jadi dengan IP 300 itu secara teori bagus, tapi penerapan di lapangannya itu menjadi kendala tersendiri. Kenapa? Karena ledakan hama dan penyakitnya semakin tinggi karena tidak ada makanan putus. Dulu tikus itu, kalau zaman saya belajar tikus itu bisa dibuatkan grafik, bulan berapa dia populasinya naik, bulan berapa akan turun. Kalau kita paham dulu zaman orang tua kita dulu, kita masih ikut orang tua di rumah kayu. Kalau kami dulu di rumah geribik gitu, itu mungkin bulan 7, 8, 9 itu tikus di rumah itu udah saling kejar-kejaran. Ingat gitu ya. Ya. Nah, kenapa? Karena itu populasi tikus sangat rendah. Karena tidak ada makanan di lahan. Itu terjadilah tikus kanibal. Itu alamiah itu. Istilahnya tikus saling membunuh itu untuk menunjukkan saya kuat. Dan pada akhirnya nanti pada saat ada musim tanam masuk, dia akan menjadi penguasa tikus. Bukan, yang aku jadi heran kan begini. Tikus itu kan biasanya paling 1, 2. Kok dalam video tuh ribuan itu memang dari mana itu? Nah, kalau yang seperti kemarin kejadian di Seputih itu. Yang di Seputih Raman itu kalau menurut saya, ini menurut pengamatan saya, karena kebetulan saya 2 hari setelah video viral itu, saya sempat ke sana. Itu menurut saya itu tikus migrasi. Jadi ada kemungkinan tikus migrasi. Karena kalau lihat videonya itu diceritakan bahwa dalam 1 malam 2 hektar kebun jagung habis. Iya, habis itu. Menurut kami, tabiat tikus tidak seperti itu. Tikus itu tidak sembrono. Tiba-tiba masuk bawa koloninya sebanyak-banyaknya untuk menghabiskan tanaman, enggak. Itu ada proses. Seperti Mas Emin ceritakan dia tadi ya. Dulu, dia masuk dulu aman enggak? Kalau tidak aman enggak, mungkin butuh waktu sekitar 12 sampai 15-an hari dia untuk sampai pada titik perusakan tertinggi itu. Nah itu. Iya. Jadi 2015 sampai sekarang berarti sudah 6 tahun ya? Iya. Sudah 6 tahun. Berarti kok sampai ke Ngawi sana itu gimana ceritanya? Nah, kok bisa jauh di sana? Sedangkan saya di Lampung Tengah sini saya nggak tahu, baru tak tahu ini. Iya. Jadi kebetulan kita kan ada jaringan, saya kan ikut di jaringan asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani. Jadi ada grup lah ya, grup kami di situ. Kebetulan kemarin ada keluhan yang sama, artinya di Lampung terjadi, di Jawa juga terjadi serangan tikus habis-habisan. Saya cobalah itu, saya posting ke grup gitu. Kita punya ini, silahkan dicoba gitu. Akhirnya ada temen coba gitu. Oke, coba saya kirim dulu gitu. Sampai akhirnya karena ada beberapa permintaan itu, saya kan tentu nggak bisa nih kalau buat gratis, karena tikusnya juga saya harus beli. Apa dijualan, Mas? Iya, maksudnya kita minta ke kelompok tani. Minta tangkepin? Iya, tangkepin. Kita bayar? Kita bayar. Akhirnya apa, saya bilang sama kawan-kawan di grup itu, oke, kalau kira-kira dihargai berapa nih 1 liternya, proses itu. Karena saya juga kalau cuma uji coba, air kencing juga bisa minta. Tapi kalau sudah mau produksi massal, tentu yang punya air kencing juga nanya, untuk apa banyak-banyak? Lo dapat duit gua enggak kan? Iya juga ya. Akhirnya kita berhitung gitu. Akhirnya ketemulah angka biaya proses, bahan, kemasan. Akhirnya ketemu angka di 40.000 per liter. Itu ya? Iya, harga per liternya kita jual 40.000, itu belum termasuk ongkos kirim kalau luar daerah. Ya. Tapi kalau untuk sekitaran Lampung Tengah saja, saya cukup sekalian saya sambil lihat lokasi. Udah saya anterin aja deh gitu, ongkirnya gratis gitu. Jadi umpamanya tetap serangan mendadak ini, Mas Amin sudah menyiapkan itu? Kalau untuk jumlah-jumlah tertentu, artinya di bawah 10 liter ya. Kita selalu siap. Gitu. Ini di rumah juga masih ada sekitar mungkin 7-8 liter masih ada. Masih ada ya? Masih ada untuk persiapan. Karena yang jelas itu kita punya, setelah beberapa kali kita uji coba itu, ternyata ada masa, mungkin bukan disebut kadaluarsa ya, tapi lebih pada ini soal
tingkat ketajamannya agak menurun gitu. Artinya kalau tadi itu bisa 500 ml per 14 liter air tangki. Kalau untuk di atas 2-3 bulan itu kita harus lebihkan dosisnya. Itu efektifnya akan sama gitu. Nah, sehingga saya selalu katakan ke teman-teman yang pesen itu jangan pesen sekarang, mau digunakan musim yang akan datang. Berarti jauh hari lah ya. Artinya kalau terlalu jauh juga kita tingkat efektivitasnya menurun gitu. Berarti dia ada jangka waktu ya. Mungkin 1 bulan, 2 bulan masih oke lah gitu. Kita nggak ada perubahan. Berarti Lampung Tengah kalau mau butuh itu berarti tidak ada lah kalau persiapan. Cuman kalau memang istilahnya untuk antisipasi, kalau memang minat kita berarti pesen dulu. Betul, ya. Sebulan sebelumnya. Kan kalau sekarang sebetulnya kenapa saya setiap bulan itu proses? Itu karena memang Lampung Tengah mungkin kecamatan A sekarang panen. Tapi kan kecamatan B juga belum tentu lagi mulai bunting. Mungkin di kecamatan C malah baru tanam. Nah, artinya nggak apa-apa kita proses terus gitu. Jadi proses terus tetap aja ada gitu. Hanya memang ya kendalanya kan kalau sekarang ini kan saya pemasarannya masih langsung lah ya, artinya direct lah gitu. Jadi paling grup gitu kan. Untuk ini kan penemuan kan luar biasa. Ya. Menurut saya sih, karena sampean bisa menemukan istilahnya bisa mengusir tikus yang terjadi kemarin per hektar Tabur Tengah ya. Saya baca di berita, saya lihat di videonya, dalam 1 malam 1 hektar habis dimakan tikus. Artinya penemuan Kang Amin kan luar biasa. Iya. Pernah nggak sounding ke Dinas Pertanian atau pemerintah daerah untuk kerjasama gitu penemuan ini? Saya mungkin bulan lalu itu pernah diundang ke Dinas PMK. Karena sehubungan Dinas PMK itu mau mewakili Lampung Tengah, pemerintah daerah Lampung Tengah untuk ikut lomba inovasi di tingkat provinsi. Nah, itu diminta untuk buat deskripsi lah gitu. Produk ini cara pembuatannya, bahkan ada video tutorialnya cara pembuatannya seperti apa gitu. Itu untuk diikutkan ke provinsi. Nah, tapi ya saat ini baru sampai di situ. Kemudian kalau Dinas Pertanian sebetulnya saya malah udah beberapa kali ikut gropyokan tikus, sudah kita sosialisasikan ke UPTD gitu kan, beberapa pengamat hama, ke penyuluh di lapangan gitu, bahwa kita akan buat ini gitu ke kelompok-kelompok tani ya. Tapi memang ya mungkin fokusnya kalau sekarang belum itu gitu. Gitu ya. Jadi alhamdulillah sih kalau tanggapan dari pemerintah daerah ya bagus belum lah. Belum. Tapi umpama kalau Mas Amin ajak kerjasama dengan pemerintah bersedia ya? Bersedia, karena justru kalau saya pikir gini, ini kan sebetulnya peralatannya juga nggak terlalu sulit. Kita hanya tinggal menyiapkan alat untuk fermentasi. Paling nanti Dinas Pertanian dalam hal ini bekerja sama dengan Gapoktan untuk penjadwalan gropyokan tikus. Nanti kemudian tikusnya kita tampung. Nah, Dinas Pertanian dalam hal ini nanti yang menjembatani lah gitu. Karena mungkin ajak gropyokan itu kalau untuk diproduksi seperti ini juga mereka akan nanya, ini di tuku piro kan kira-kira gitu. Gropyokan itu apa sih Mas? Gropyokan itu pengendalian tikus rame-rame gitu. Jadi nyari tikus gitu, sengaja gitu ya. Iya. Gropyokan. Oke lah Mas Amin, berarti kita udah ngomong panjang lebar. Tapi dari proses pembuatan sampai cara sistem pemakaiannya di lapangan, dan juga itu sudah dirasakan oleh masyarakat kelompok tani, menyatakan itu berhasil. Bahkan udah sampai di luar Pulau Jawa. Berarti mantap ya. Mantap. Iya, sampai Ngawi sana. Aku belum tahu loh. Oke lah, mudah-mudahan berarti obrolan kita ini ada manfaatnya untuk masyarakat petani. Istilahnya kalau mereka kurang paham, kurang jelas, bisa ngubungin Mas Amin langsung. Betul. Alamat di Wates. Nah, sekarang saya minta sebelum saya close up, coba pesan-pesan terakhir apa coba
untuk apa program Mas Amin bisa mengusir tikus ini. Pesan-pesan terakhir apa yang perlu disampaikan gitu loh untuk masyarakat? Ya, terima kasih Bang Indra. Jadi yang terpenting untuk sedulur-sedulur tani, khususnya di Lampung Tengah, umumnya di Lampung dan seluruh Indonesia, bahwa pada dasarnya pengusir tikus ini, saya tidak ingin ini menjadi alat komersil sebetulnya. Saya pengennya kalau memang kelompok tani bersedia, kita siap kok bantu ngajarin cara buatnya itu supaya gitu ya. supaya apa? Petani ini bisa ringan biaya. Karena gitu kalau ya. semua harus beli, artinya pemberdayaan petaninya jadi hilang. Artinya apa? Ini sebetulnya bisa saja saya cari investor misalnya, terus kemudian untuk membiayai proses ini kemudian kita buat. Gitu. Nah, tetapi persoalannya berapa lagi biaya yang akan dikeluarkan oleh sedulur-sedulur tani untuk bisa memproduksi pangan yang ideal. Itu mungkin. Jadi kalau memang nanti ada hal-hal yang kurang jelas, Bang Indra bisa langsung kontak saya langsung atau melalui Bang Indra juga boleh. Siap. Terima kasih. Pokoknya bantu, bantu. Ya. Oke, terima kasih obrolan dengan Mas Amin, si Raja Tikus yang ada di Lampung Tengah. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye-bye.